Generasi Alpha adalah sebutan bagi generasi kelahiran tahun 2010, sampai dengan 2024. Generasi ini hadir sesudah generasi Z, yakni generasi yang lahir antara tahun 1995, sampai dengan 2009. Seperti yang telah disebutkan, pengertian generasi Alpha mengacu pada anak-anak yang lahir pada tahun 2010, sampai dengan 2024. Generasi ini lahir pada saat teknologi dan informasi berkembang kian pesat. Generasi Alpha dapat dikatakan sebagai generasi yang paling akrab dengan kecanggihan teknologi. Di usia yang masih sangat dini, mereka sudah mengenal gawai, ponsel pintar, dan berbagai kecanggihan teknologi lainnya. Para gen Alpha diestimasi akan mengisi 11% tenaga kerja secara global pada tahun 2030. Hal ini seperti pengamatan yang dilakukan oleh lembaga penelitian McCrindle. Gen Alpha diperkirakan akan mulai mengisi tempat kerja pada tahun 2028. 6 tahun dari sekarang, para pekerja termasuk generasi Alpha akan menghadapi tren yang mengubah masa depan dunia kerja. Berikut tren dunia kerja di masa gen Alpha. Learning 5.1 di tempat kerja. Konsep Learning 5.1 menghadirkan sebuah pola pikir baru, bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dipelajari. Sebab, teknologi memungkinkan akses pengetahuan semakin luas, dan tak terbatas bagi gen Alpha. Konsep pembelajaran Learning 5.1 juga menekankan bahwa setiap orang adalah pembelajar sekaligus pengajar. Tidak ada lagi istilah mentor-mente, atau atasan bawahan, dalam proses pembelajaran di lingkungan kerja masa depan. Dengan demikian, arus pengetahuan tidak satu arah, tetapi dua arah. Oleh karena itu, perlunya untuk mengingatkan para pekerja, termasuk gen Alpha untuk memiliki pola pikir, kecakapan, dan toolset baru agar dapat terus bertumbuh kembang. Untuk itu, perusahaan disarankan untuk menciptakan budaya belajar dengan setiap karyawan, yang kelak mau belajar dan mengajar sambil bekerja, sehingga tanpa sadar menjadi kompeten dalam mengerjakan tugas masing-masing. Manfaatkan teknologi dan metaverse untuk kerja. Generasi yang paling terintegrasi secara teknologi ini, diperkirakan akan nyaman menggunakan metaverse untuk pelatihan. Contoh, seorang insinyur mekanik, bisa melaksanakan simulasi penyelesaian masalah lewat metaverse. Beda dengan Gen Z, maupun millennials, generasi Alpha sudah kenal topik seperti Artificial Intelligence atau AI, dan bahasa pemrograman sejak SD. Anak generasi Alpha juga terbiasa dengan perangkat pintar, sehingga bisa belajar teknologi lebih cepat, dan dapat menerapkannya dalam dunia kerja. Mampu melakukan berbagai kegiatan sekaligus. Gen Alpha itu tumbuh di tengah pandemi, ketidakpastian ekonomi, dan tren kerja jarak jauh. Karena itu, kesejahteraan jadi agenda utama bagi gen Alpha yang memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, generasi Alpha terbiasa multitasking, atau melakukan berbagai kegiatan dalam waktu bersamaan. Misalnya, mereka dapat membaca, berbicara, menonton, dan mendengarkan musik secara bersamaan. Itu karena mereka menginginkan segala sesuatu serba cepat, atau tidak bertele-tele. Wajib junjung keberagaman dan inklusi. Saat gen Alpha memasuki pasar tenaga kerja, akan ada banyak keberagaman dalam posisi pimpinan.
Gen Alpha percaya bahwa penting untuk memperlakukan semua orang secara setara, tanpa memandang ras, suku, warna kulit, dan asal negara. Kesetaraan gender juga penting bagi Gen Alpha. Gen Alpha berharap tumbuh di dunia yang beragam. Pemuda generasi ini tidak sungkan meninggalkan pekerjaan, jika mendapati dirinya berada di perusahaan yang terlihat mendukung sesuatu hal, baik secara publik, padahal sebenarnya tidak peduli dengan isu tersebut. Keinginan untuk berdampak positif. Tiap generasi membangun tren masing-masing di dunia kerjanya. Untuk itu, penting juga mempertahankan Gen Z di tempat kerja, sambil menyiapkan kebutuhan Gen Alpha yang bersiap menghadapi masa depannya. Bekerja dari mana saja, juga akan menjadi norma baru bagi Gen Alpha. Sebab, mereka terbiasa dengan budaya daring, termasuk saat sekolah. Karena itu, transisi menuju kerja di mana saja akan lebih mudah bagi Gen Alpha. Bagaimana sahabat, kira-kira apa tren generasi Alpha yang sudah mulai kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya sahabat. Sahabat semua harus tahu, demikian dulu informasi dari kami. Semoga informasi tadi bermanfaat. Salam sehat selalu, untuk sahabat semua harus tahu.